Konseling keluarga merupakan penerapan konseling pada situasi khusus. Konseling keluarga juga memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga. Dan penyelenggaranya melibatkan anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, dan anak-anak. Selain menjaga kebersihan, penting juga dalam memenuhi gizi untuk keluarga tercinta, terutama dalam masa ibu mengandung sampai masa remaja usia 18 tahun. Pertama, ada protein yang berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan pada janin, dan bisa diperoleh dari daging sapi, dari daging ikan, ayam, domba, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu ada karbohidrat sebagai sumber energi utama yang bisa diperoleh dari nasi, kentang, sereal, pasta, maupun umbi-umbian. Lalu ada kalsium yang berguna untuk membangun tulang dan gigi janin, serta membantu mengatur cairan pada tubuh. Kalsium bisa didapatkan dari susu, keju, yogurt, ikan sarden, dan salmon, juga bayam. Lalu ada asam folat yang berperan penting dalam mengurangi resiko cacat lahir. Dan sumber asam folat bisa didapatkan dari sayuran hijau, kacang-kacangan, hati sapi, telur, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada zat besi yang bisa membantu meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Zat besi bisa didapatkan dari sayuran hijau, dari sereal, biji-bijian, dan roti. Selanjutnya ada asupan vitamin, seperti vitamin A yang baik untuk kesehatan kulit dan mata dan dapat diperoleh dari wortel dan berbagai macam sayuran dan umbi-umbian. Lalu ada vitamin C untuk kesehatan gigi, gusi, dan tulang dan bisa didapatkan dari buah sitrus, brokoli, dan tomat. Selanjutnya ada vitamin B6 untuk pembentukan sel darah merah. Dan untuk efektivitas dari manfaat protein, lemak, dan karbohidrat bisa didapatkan dari sereal, biji-bijian utuh seperti gandum, dan juga buah pisang. Selanjutnya ada vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah yang bisa didapatkan dari daging, ikan, dan susu. Dan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi juga bisa didapatkan dari susu, sereal, dan roti. Itu semua adalah asupan gizi yang idealnya harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter karena kesehatan ibu dan janin itu penting agar ibu dan bayi sehat saat dan setelah proses melahirkan. Pada usia 0-12 bulan, gizi yang seimbang untuk bayi yang baru lahir dari usia 0 bulan sampai 6 bulan yaitu ASI eksklusif. Yang artinya bayi pada usia 0 sampai 6 bulan hanya memerlukan ASI saja, tidak ada tambahan yang lainnya. Dan dalam ASI terdapat kandungan vitamin yang sangat banyak loh, seperti protein, karnitin, lemak omega 3, karbohidrat, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan mineral. Dan tahap selanjutnya pada usia 6 bulan sudah mulai adanya pendamping ASI. Pada usia 6 bulan sampai 9 bulan, bayi perlu diberikan pendamping ASI, yaitu berupa makanan cair atau lembut, seperti buah-buahan yang sudah dihaluskan, ataupun bubur yang sudah dihaluskan. Dan pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi perlu diberikan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan yang lunak. Nah, di sini saya akan memberikan cara membuat nasi tim untuk pendamping ASI dari usia
6 bulan sampai 12 bulan. Yang pertama, siapkan wortel yang sudah dipotong-potong, brokoli, dan ayam yang sudah dicuci bersih. Oh ya, brokolinya jangan lupa direndam di air garam dulu ya supaya tidak ada bakteri. Selanjutnya, siapkan nasi yang sudah matang. Bisa juga menggunakan beras, tapi saya menggunakan nasi biar cepat. Selanjutnya, siapkan air yang sudah matang, lalu rebus air, dan selanjutnya masukkan bahan-bahan yang sebelumnya sudah disiapkan seperti nasi, wortel, brokoli, dan ayam yang sudah dicincang-cincang dan dicuci bersih. Selanjutnya kita tunggu ya sampai mendidih dan membentuk tekstur yang lembut. Apabila masih kurang air, silahkan ditambah air lagi sesuai dengan selera atau perkiraan masing-masing. Nah, setelah sudah mendidih seperti ini, terus diaduk-aduk ya supaya tidak mengering di pancinya. Selanjutnya siapkan tempatnya ya. Nah, ini yang sudah selesai, yang sebelah kanan untuk usia 6-9 bulan, yaitu sebelumnya di blender atau disaring terlebih dahulu, dan sebelah kiri untuk usia 9-12 bulan. Jadi nggak usah dikasih garam ataupun penyedap rasa ya teman-teman, karena bayi belum bisa merasakan rasa apapun. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Vitamin dan nutrisi yang terdapat pada makanan sangat berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak, terutama pada usia golden age, yaitu usia emas yang hanya 1 kali dalam seumur hidupnya. Sebisa mungkin orang tua harus bisa mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak pada masa golden age. Salah satunya yaitu gizi yang terdapat pada kandungan vitamin A, B kompleks, C, D, dan apabila anak tidak menyukai salah satu makanan yang mengandung vitamin, kita sebagai calon orang tua harus bisa mensiasati, contohnya seperti sayur. Kita harus bisa mencari ide bagaimana anak bisa mengkonsumsi sayur tanpa dipaksa. Nah, saya akan mencoba memberi resep memasak telur dengan sayur. Pertama, siapkan telur. Sayur bisa menggunakan sawi hijau, sawi putih, atau wortel. Campur adonan menjadi satu dan tambah sedikit perasa. Saya menggunakan kaldu jamur ya. Panaskan minyak atau blue band, lalu tinggal digoreng, dan setelah sudah setengah matang, langsung digulung. Dan telur sayur sudah siap. Dalam kandungan vitamin ini terdapat protein, serat, zat besi, antioksidan, B2, magnesium, fosfor, dan lain-lain. Untuk usia anak sekolah, jangan lupa diimbangi dengan olahraga dan jangan jajan sembarangan ya. Berbeda dengan usia sebelumnya, memasuki tahap perkembangan remaja, otomatis angka kecukupan gizi harian anak akan semakin meningkat. Pemberian nutrisi dari sumber makanan serta gizi pada remaja bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta organ reproduksi remaja, kemudian memberikan cukup cadangan zat gizi dalam tubuh agar tidak mudah sakit, lalu mencegah serangan dari berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan seperti diabetes, osteoporosis, dan kanker,
Kemudian mendorong agar anak mau menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat. Oleh karena sedang menjalani perkembangan fisik, psikologi, serta pubertas, pemenuhan gizi seimbang pada remaja merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini karena ketika remaja mengalami kekurangan berbagai zat gizi tertentu bisa menimbulkan dampak buruk bahkan sampai ia beranjak dewasa. Pastikan anak remaja mendapatkan zat gizi makro dan mikro agar seimbang. Kemudian beberapa makanan seperti 1. Karbohidrat, yaitu ada madu, gandum, kentang, roti dan juga jagung. Kemudian ada protein yang terbagi menjadi 2, hewani seperti daging dan nabati seperti tahu, tempe dan oncom. Kemudian ada lemak, serat, vitamin dan juga mineral. Itulah peran gizi dalam konseling kesehatan. Gimana? Penting banget kan buat jaga kesehatan anak kita biar sehat?